Assalamualaikum Oke, oke. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok saya akan menjelaskan mengenai polisi brief evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan pertumbuhan PDB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aleka Takia dengan NIM 64251076. Perkenalkan, nama saya Michelle Febralan Teguh dengan NIM 64251933. Perkenalkan, nama saya Rachel Mariam Palada dengan NIM 64251170. Perkenalkan, nama saya Alicia Sanabil Putri dengan NIM 64250861. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dengan nomor NIM 64250467. Pada kali ini, kelompok akan membahas tentang ekonomi Indonesia, temuan hasil analisis, evaluasi kebijakan pemerintah, rekomendasi kebijakan, dan yang terakhir, dampak yang diharapkan. Permasalahan ekonomi Indonesia, Indonesia itu mengalami guncangan besar pada tahun 2020 akibat COVID-19 yang di mana PDB nasional terkontraksi sebesar minus 2,07%. Ini merupakan krisis ekonomi pertama yang dialami Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Yang artinya selama hampir 20 tahun perekonomian kita selalu tumbuh positif dan pandemi membuktikan bahwa tidak ada ekonomi yang kebal terhadap guncangan global. Memasuki tahun 2021, pemulihan mulai terlihat. PDB kembali tumbuh positif sebesar plus 3,70% didorong oleh program pemulihan ekonomi nasional yang digelontorkan oleh pemerintah. Namun, pemulihan ini tidak berjalan mulus. Pada tahun 2022, dunia dihadapkan pada krisis energi global yang memicu lonjakan inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Inflasi Indonesia pada tahun 2022 melonjak hingga 5,51%, angka tertinggi sejak tahun 2014 yang jauh melampaui target Bank Indonesia yang ditetapkan sebesar 2,5%. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah tantangan struktural jangka panjang. Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik dan komoditas primer sebagai penggerak utama ekonomi. Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil analisis ya. Di sini kita bisa melihat, kita bisa melihat ya dari tahun 2020 sampai pada tahun 2025. Di situ PDB di tahun 2020 itu mengalami yang namanya kontraksi ya, yang dimana dia itu terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Tapi pada tahun 2025 ya, PDB ini berhasil bertumbuh ya, perkembangan ekonomi berhasil bertumbuh mencapai 5,11%, di mana bisa dikatakan sebagai pertumbuhan PDB 2025 tertinggi sejak 2019 ya, sejak 2020. Nah, bisa kita lihat juga pertumbuhan PDB ini tuh pertumbuhan PDB ini tuh sangat-sangat tinggi dan inflasi itu berada pada angka 2,92% yang masih berada dalam target Bank Indonesia, yaitu target Bank Indonesia kan 2,5% plus kurang lebih 1%. Nah, selain itu nilai nominal PDB Indonesia pada tahun 2025 ini udah mencapai 23.821 triliun, yang dimana dia tuh meningkat sekitar 76% dibandingkan tahun 2020. Ya, hal ini tuh menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang cukup kuat setelah masa pandemi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu tren PDB dan inflasi 2020 sampai 2025. Di sini kita bisa lihat di grafis sebelah kiri, ini tuh adalah pertumbuhan ekonomi berada di angka negatif 2%. Kondisi ini mencerminkan perlambatan ekonomi akibat pandemi. Namun, sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai meningkat menjadi sekitar 4% dan terus berada di kisaran 5% hingga tahun 2025. Nah, sementara di sebelah kanannya itu menunjukkan perkembangan inflasi tahunan ya. Nah, dari kedua grafik ini dapat disimpulkan kalau Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi tetap kuat, kisaran 5%, sementara inflasi masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.
Oke, selanjutnya lalu ada evaluasi kebijakan fiskal yang dimana ada kelebihan. Di kelebihan ini ada stimulasi PEN efektif menahan kontraksi ekonomi tahun 2020 sampai 2021, program MBG sebesar 82,9 juta penerima dan GPM sebesar 11.968 lokasi menekankan inflasi pangan. Defisit terkendali di bawah batas aman 3% PDB, transfer daerah sebesar 919 triliun, dorongan pemerataan regional. Lalu selanjutnya ada kelemahan yaitu belanja terkontraksi di akhir tahun, efisiensi anggaran, birokrasi penyaluran anggaran masih lambat, ketergantungan penerimaan pada komoditas atau rentang volatilitas harga global, dan subsidi energi dan pangan masih membebani belanja negara. Lalu peluang dari evaluasi kebijakan fiskal itu ada digitalisasi perpajakan atau Koretex, memperluas basis pajak, ruang belanja infrastruktur dan SDM masih terbuka lebar, investasi hijau dan ekonomi digital belum dimaksimalkan. Tantangan dari evaluasi kebijakan fiskal yaitu ketidakpastian global atau geopolitik dan perlambatan Tiongkok menekankan ekspor, kenaikan suku bunga global memicu capital outflow, volatilitas harga pangan mempersulit pengendalian inflasi. Lalu di sini ada grafik evaluasi kebijakan moneter, yaitu kita dapat melihat bahwa BI Rate mengalami pergerakan dari 3,50% pada tahun 2021, kemudian naik secara bertahap hingga mencapai 6% pada periode tahun 2022 sampai 2023, dan kini berada di angka 5,7% per Januari 2025. Penyesuaian ini merupakan respon Bank Indonesia terhadap tekanan inflasi global maupun domestik. Lalu ada KLM, insentif likuiditas makroprudensial, yaitu merancang untuk mendorong pertumbuhan kredit produktif sekaligus memperluas inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Selanjutnya ada pembelian SDN. Dalam rangka memperkuat sinergi fiskal moneter, Bank Indonesia telah melakukan pembelian surat berharga negara atau SBN senilai 268,36 triliun hingga Oktober pada tahun 2025 di pasar sekunder. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasar keuangan dan mendukung pembiayaan negara. Selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi. Terdapat 3 pokok utama, yaitu optimalisasi kebijakan fiskal dengan meningkatkan belanja produktif, memperkuat digitalisasi pajak, serta mengarahkan anggaran untuk pembangunan SDM dan infrastruktur. Lalu yang kedua, penguatan kebijakan moneter yang adaptif melalui penyesuaian suku bunga, percepatan digitalisasi sistem pembayaran, dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, penguatan ekonomi nasional dengan mendorong industri bernilai tambah, mendukung perkembangan UMKM, serta mengurangi ketergantungan ekonomi agar pertumbuhan lebih merata dan berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak yang diharapkan dari sisi ekonomi. Kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PDB sekitar 5% hingga 2030. Inflasi dijaga di kisaran 2,5% agar daya beli masyarakat tetap kuat. Pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai 10-12% sehingga investasi meningkat. Selain itu, diverifikasi ekspor juga diharapkan dapat mengurangi volatilitas atau ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Dari selanjutnya ada dari sisi sosial. Yang pertama, kualitas SDM meningkat, pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, ketimpangan Jawa atau luar Jawa mengecil. Yang ketiga, stabilitas harga pangan, lindungi MBR. Yang keempat, akses keuangan UMKM luar Jawa membaik. Lalu dari sisi dunia usaha, yang pertama biaya modal UMKM turun atau suku bunga kredit rendah.
Yang kedua, FDI baru di sektor digital dan energi hijau. Yang ketiga, efisiensi transaksi via digitalisasi pembayaran. Lalu yang terakhir, kepastian regulasi dorong investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Indonesia, ketahanan dan peluang di tengah ketidakpastian global. Yang pertama, PDB bertambah 5% konsisten sejak 2022, pulih lebih cepat dari pandemi dibanding PERS ASEAN. Yang kedua, inflasi 5,51% itu 2022 berhasil dikendalikan ke 2,92% itu 2025 melalui sinergi fiskal moneter. Yang ketiga, tantangan struktural atau ketimpangan komoditas transmisi moneter perlu respon jangka panjang. Yang terakhir, bauran kebijakan fiskal produktif ditambah moneter adaptif ditambah reformasi struktural sama dengan kunci 2020-30. Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.